Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Marisildan, saya dari kampus Jatiwaringin. NIM saya 632000577. Dalam kesempatan kali ini saya akan men-sharing tentang konsep penilaian surat berharga. Pengertian surat berharga sendirinya dalam bahasa Belanda ada istilahnya yaitu waarde papier. Waarde itu artinya nilai dan dalam KUHD diartikan berharga. Sedangkan papier sendiri artinya adalah kertas berharga dan ada istilah-istilah lainnya. Jadi surat berharga yaitu commercial paper atau negotiable instruments. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat berharga tersebut, dan dasar hukum surat berharga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Surat berharga ini ada bermacam-macam. Contohnya itu ada wesel, ada bilet giro, ada cek, ada commercial paper, ada obligasi, ada surat utang negara, surat sekuritas, kwitansi dan promes atas unjuk, dan lain-lainnya. Penilaian. Dan selanjutnya adalah penilaian. Investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang kita inginkan. Penilaian sendiri atau pengertiannya adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset sama dengan imbal hasil yang kita harapkan berbanding imbal hasil yang diberikan aset tersebut. Dalam obligasi ini ada pengertian obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara yang memiliki ciri pembayaran bunganya bersifat tetap tiap periode, dan obligasi ini memiliki masa jatuh tempo yang tidak terbatas yang kita bisa sebut juga dengan konsol. Di dalam obligasi ada istilah kunci yaitu nilai nominal dalam kurung dalam bahasa Inggrisnya par value. Nilai nominal adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Di dalam obligasi ada yang namanya kupon tiket bunga. Kupon tiket bunga adalah tingkat bunga yang dalam presentasinya berdasarkan nilai nominal. Nanti tingkat bunga tersebut akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Contohnya seperti ini. Perusahaan menerbitkan obligasi tingkat bunganya sebesar 20% yang dibayarkan tiap tahun selama 10 tahun. Memegang obligasi akan memperoleh bayaran sebesar 20% dikali 1 juta yang hasilnya adalah Rp200.000. Model penilaian obligasi ada rumusnya yaitu VB sama dengan I dalam buka kurung P Viva, K, N, tutup kurung, plus M, buka kurung lagi, P Viv, K, N, tutup kurung. VB itu adalah nilai obligasi, I-nya itu tingkat pembayaran bunga obligasi, untuk K-nya itu kupon atau suku bunga yang berlaku, M-nya itu nilai nominal obligasi, N-nya periode. Untuk PVIVA sendiri dan PVIV ini adalah nilai nominal yang ada di tabel surat dalam tabel obligasi. Contoh kasusnya itu PTX pada tanggal 1 Januari tahun 2000 menerbitkan obligasi dengan par value-nya 10 juta rupiah dengan bunganya 14% dan masa edarnya itu 10 tahun dan bunga obligasi dibayar tahunan.
Pertanyaannya, berapakah nilai nominal yang harus dikembalikan pada akhir tahun? Jawabannya per value sama dengan tadi 10 juta per value-nya. K-nya itu kupon atau suku bunga yang berlakunya itu adalah 14%, atau kita bisa desimalin jadi 0,14. N-nya itu periodenya adalah 10 tahun. Bunga tahunannya I sama dengan 10 juta dikali 14%, yang hasilnya 1.400.000 rupiah. VB sama dengan I buka kurung P Viva, K, N tutup kurung plus M buka kurung P Viv, K, N sama dengan 1.400.000 rupiah dikali 5,221 plus 10 juta dikali 0,269. 5,221 dan 0,269 ini didapatkan dari tabel PVIV annuity dan discounted, sama dengan yang hasilnya itu 9.999.400.000 rupiah, yang kalau kita genapin menjadi 10 juta rupiah. Selanjutnya adalah premi resiko. Premi resiko itu ada berbagai macam. Yang pertama itu premi inflasi. Inflasi meningkat akan membawa suku bunga bebas berisiko meningkat. Premi maturity adalah semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi keuntungan yang disyaratkan. Dan selanjutnya ada premi kebangkrutan. Premi kebangkrutan adalah perusahaan yang mempunyai risiko bangkrut akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Dan yang terakhir adalah premi likuiditas. Premi likuiditas adalah perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan keuntungan yang diisyaratkan. Selanjutnya ada pengertian saham. Ada dua alasan kita harus membeli saham, yaitu yang pertama untuk memiliki perusahaan, yang kedua untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Pengertian saham tersebut adalah bukti kepemilikan dan saham sendiri terdapat dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferred. Dan pemegang saham ini berhak atas dividen. Jika dividen tersebut dibayarkan, selain dividen, pemegang saham akan menerima selisih antara harga beli dengan jual yang disebut dengan capital gain or loss. Dalam penilaian saham biasa ada dua, yaitu yang pertama ada penilaian saham yang dipegang satu periode, yang kedua penilaian saham yang dipegang selamanya. Penilaian saham yang dipegang selamanya ada tiga, yaitu yang pertama modal dividen konstan, yang kedua modal dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, yang terakhir adalah model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau yang kita bisa sebut tidak konstan. Penilaian saham yang dipegang satu periode rumusnya adalah PV sama dengan D per 1 plus KS pangkat 1 plus P per 1 plus KS pangkat 1. PV-nya itu adalah harga saham yang pantas, D1-nya adalah dividen yang akan dibayarkan 1 tahun mendatang, P1 atau kita sebut P aja adalah harga saham 1 tahun mendatang, KS-nya itu adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Contoh kasusnya adalah saham yang diperkirakan mempunyai harga saham sebesar 1.400 1 tahun mendatang, diperkirakan membayarkan dividen sebesar 200 perak 1 tahun mendatang. Tingkat keuntungan disyaratkan adalah 20%. Dan pertanyaannya adalah berapa harga yang pantas untuk saham tersebut? Jawabannya adalah PV sama dengan D per 1
plus KS pangkat 1 plus P per 1 plus KS pangkat 1 KS pangkat 1. PV sama dengan 200 plus buka kurung 1 plus 0,2 tutup kurung pangkat 1 plus 1400 per buka kurung 1 plus 0,2 tutup kurung pangkat 1. PV sama dengan 1600 per 1,2. PV sama dengan hasilnya adalah 1333,3 ribu rupiah. Sekian sharing saya kali ini. Jika ada kekurangan kata mohon maaf, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.